kajian Islam. Yang kedua adalah pintu yang terbesar syaitan masuk ke hati kita, kata para ulama, yaitu ghadab, al-ghadab. Tahu ghadab? Marah. Orang yang marah akan merusak akal sehatnya. Betapa banyak orang-orang yang marah ternyata akan merusak akal sehatnya. Dan sulit sekali untuk bijaksana. Sulit sekali dia adil ketika dia marah. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza ghadaba rajul, apabila seseorang itu marah, faqal, maka ucapkan, a'udzu billah minasyaitonir rajim. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sakana ghadabu. Ini saya sakan tenang marahnya. Ada seorang sahabat, kalau hadis ini sahih Bu ya, di kitab Silsilah As-Sahihah di Sahih Al-Albani. Dalam Sahih Bukhari juga ada di buku yang kami tulis Sembuh dengan Ruqyah. Kita bawakan satu hadis riwayat Imam Muslim. Ada salah seorang sahabat ini lagi sedang bertengkar sampai urat lehernya kelihatan, mukanya marah. Kemudian Rasulullah katakan, andaikan mereka ini mengucapkan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, niscaya amannya reda. Jadi sumbernya marah dari mana? Setan. Maka kalau ibu-ibu hobi marah, itu pertanda ada jin. Ada kemungkinan satu, bisa karena kena ain. Ain itu akibat dari hati yang kotor di orang. Itu nggak bisa bukan sihir ya, ain itu. Yang kedua, bisa juga pengaruh sihir. Karena orang yang kena santet itu paling sensitif, mudah marah. Orang yang paling mudah marah adalah orang yang terkena santet atau sihir. Kemudian yang selanjutnya karena jin khodam, jin keturunan. Nah, jin keturunan itu biasanya dari sini, Bu. Tinggalnya di pundak. Ibu tidak pernah belajar dalam hal tadi, tapi secara otomatis turun-temurun dari kakeknya turun ke bapak kita, ibu kita, dari ibu turun ke kita sebagai anak. Tapi tidak semua anak, ada salah satunya atau semuanya bisa. Kemudian turun ke cucu, terus ke bawah. Gara-gara apa? Gara-gara kakek kita pernah datang ke dukun paranormal, pernah bergantungan dengan mereka. Nah, otomatis ketika datang ke dukun nanti akan dikasih amalan-amalan wirid yang tidak sesuai sunnah, itu justru mengundang jin, Bu. Makanya hati-hati dan waspada, kreatif dalam beramal, kreatif dalam wirid, kreatif dalam zikir, kreatif dalam membaca selawat. Ketika kita berzikir selawat yang sesunnah, justru mengusir jin. Tetapi sebaliknya, yang tidak sesuai dengan sunnah, justru mengundang. Justru mengundang. Makanya banyak kiai-kiai yang datang ke saya yang sudah tobat. Ada juga dukun yang minta tolong ke saya, tolong dikeluarkan, bersihkan saya. Dia dukun sakti. Bayangkan, pawang hujan 2 pernah masuk di Trans 7 juga. Dia bilang ke saya, Ustadz, ketika terpotong tangan saya, lebih kurang berapa meter, kemudian saya tepuk tanah, dek gitu. Tepuk tanah dia, tangan itu langsung nyambung, Bu. Masya Allah. Sakti kan, Bu? Jemaah sekalian Allah muliakan, beliau bilang, tolong dikeluarkan ilmu saya. Nah, mereka bisa mempelajari, tapi nggak ngerti cara mengeluarkannya. Nggak mengerti cara mengeluarkannya. Makanya banyak dukun bertobat, tapi imbasnya kalau ini tidak dikeluarkan, nanti anak cucunya turun. Jadi korban tumbal. Maka kita jelaskan di konten itu ya, korban tumbal macam-macam. Makanya jangan sekali-kali ke dukun. Jangan sekali-kali paranormal. Sekarang dukun lebih hebat, punya pesantren juga. Punya pesantren, punya KBIH, pimpinan haji banyak.
tetapi mengajarkan kepada masyarakat dalil-dalil yang palsu dan yang dhaif, bahkan kreatif memunculkan hal seperti itu. Maka jemaah semuliakan, bagi mereka menamakan ilmu hikmah, tapi hakikatnya itu adalah jin yang masuk. Makanya ketika ibu wirid, coba aja wirid la ilaha illallah, tapi caranya wirid la ilaha illallah adalah sesuai sunnah. Tapi ketika dilakukan dengan jumlah tertentu ribuan kali sampai nggak tidur alias terus begini-begini, nah justru itu mengundang. Makanya ada beberapa jamaah yang sudah tobat dan saya pelajari di bukunya, ternyata ketika membaca Al-Fatihah ini ada khodamnya ini, membaca ayat kursi khodamnya ini, membaca la ilaha illallah khodamnya ini, subhanallah khodamnya ini. Jadi setiap mereka wirid itu nanti merasa ada khodam yang masuk. Nah ini di mana dia tinggal nanti biasanya mengendalikan diri kita. Tapi kalau ibu pernah ke dukun dan dikasih air, nanti khodanya masuk ke perut. Maka perut ibu setiap mau wudhu seringkali mau pingin kentut. Nah begitu Bu ya. Dan khodam di sini biasanya gampang marah tadi. Nah gampang marah, walaupun setelah marah menyesal, kenapa saya harus marah gitu. Sensitif sekali. Nah kemudian di sini sering tegang, leher tegang, ngilu di pundak biasanya, kayak masuk angin. Nah jemaah semuliakan, itu pengaruh dari khodam seringkali, dan bahkan khodam ini akan mempengaruhi psikis seseorang. Secara psikologisnya bisa berubah, nanti bisa ke arah bipolar atau berkepribadian ganda. Walaupun berawal dari pola asuh yang nggak bener, pola asuh yang salah, seringkali anaknya dimarahin, anaknya dibentak, nanti efeknya biasanya terkadang kerjasama sama khodam bisa menyebabkan psikisnya terganggu. Maka sabar awalnya menghadapi anak jauh lebih baik daripada proses penyembuhan anak kalau udah besar. Apalagi anak perempuan. Anak perempuan paling berbahaya ketika dikerasin. Apalagi ibu-ibu, coba aja ibu sama. Ibu juga nggak mau kan dikerasin, nggak mau kan dibentak Bu, nggak mau kan dibentak. Makanya kalau laki-laki ketika pernah ada orang yang minta maaf, bang, saya minta maaf, iya saya maafin. Tapi kalau ibu-ibu, maafkan saya, iya saya maafin, tetapi bekasnya bisa puluhan tahun. Coba aja Bu, sekali salah suami, maka 1000 kesalahannya akan ikutin, akan di list. Kamu pernah membentak saya tanggal sekian, pernah ini saya tanggal sekian di masjid, itu di gang ini, di gang ini, lengkap. Makanya ibu-ibu dikenal dengan ahli sejarah. Pernah begitu nggak Bu? Sekali kesalahan suami, nah itu akan di list semua. Padahal nggak ada kaitannya dengan masalah yang dihadapi. Ya nggak ada, padahal nggak ada kaitan sama sekali. Nah, cara buang khodam, ya harus jelaskan khusus. Nah di YouTube ada Bu ya, nanti lihat YouTube. Cara melepaskan khodam atau jin leluhur di YouTube Husain Al-Mubarak. Cuma semuliakan, tekniknya nanti kapan-kapan ya bisa di ini Bu ya. Bukan ruqyah Bu ya. Tinggal kalau khodam itu sulit untuk diruqyah. Dia nggak bisa ibu ruqyah, nanti balik lagi gitu. Makanya beberapa ustadz yang kita ruqyah, nah ustadz ahlu sunnah tetap aja balik lagi. Nah setelah kita temukan metodenya, ternyata prosesnya adalah ada akad pemutusan hubungan. Baru dia tanpa diruqyah dia pergi dia. Ya, jemaah semuliakan, itu pintu yang kedua. Ibu-ibu mohon itu tahan marah. Kalaupun marah, ibu-ibu, ketika ibu marah, ada yang melampiaskan. Nah, dianya selamat. Kalau orang yang melampiaskan marah itu biasanya keluar kan gitu. Dia selamat, dia sehat. Tapi yang sakit orang lain. Orang lain yang dimarahin yang sakit. Tapi sebaliknya ketika ditahan, karena ada orang yang, biasanya orang-orang yang dari Jawa, apalah gitu. Nah, Mas, sekalipun hatiku hancur, yang bentukku bahagia. Gitu. Dia senyum, tapi hatinya kesel, marah. Nah, itu bagus sebenarnya. Agak sedikit bagus, karena dia tidak melampiaskan. Nah, tapi sebaiknya adalah di tengah-tengah. Tahan marah, tapi jangan dan memaafkan. Itu jauh lebih sehat.
Dan yang paling banyak sakit adalah menahan emosi dan amarah. Ya, sekali lagi, menahan emosi dan amarah, kemudian dia tidak dan tidak memaafkan. Dan yang paling benar itu adalah menahan emosi dan memaafkan. Nah, itulah sumber kebahagiaan. Sumber daripada kebahagiaan. Dan sulit sekali kemasukan jin orang yang seperti itu. Perhatikan orang yang lembut, kalem, nggak mudah marah, nggak mudah kesel, sekalipun disantet sulit sekali. Karena santet dan sihir itu adalah masuk ke wilayah hati. Ketika dia marah, nah hitungan detik dia. Pernah saya dialog sama jin. Pernah nggak masuk ke saya? Iya, kalau Ustadz marah, nah itu saya kesempatan. Gitu. Sejalan dengan hadis, memang benar bahwa marah itu sumber pintu masuknya setan yang kedua. Itu Bu ya. Mohon andaikan ibu tahan, mohon langsung dimaafkan. Usahakan logikanya harus jalan Bu ya. Ya. Itu yang keberapa Bu? Yang kedua, yaitu marah. Kemudian yang ketiga adalah pintu masuknya setan sangat disukai oleh setan, yaitu menghias-hiasi tempat tinggal. Nah, ini seringkali ujian dari ummahat. Ujian kita adalah hobi menghias-hiasi. Menghiasi rumah adalah indah. Allah suka yang indah. Tapi kalau sudah berlebihan, ini perkara yang tidak baik. Di situ buat apa menghiasi berlebihan tadi kalau ingin dipuji? Ya nggak Bu? Pengen dipuji ini dan itu. Sampai saya lihat rumahnya penuh dengan ini dan itu. Untuk apa? Untuk pengen dipuji tadi. Kalau datang orang ini dan itu. Dan foto keluarga di papan besar. Nah, makanya jamaah ibu sekalian, jangan dipajang foto itu. Kalau ibu pajang, itu di salah satu tempat tinggalnya setan. Nah, saya pernah datang ke rumah mantan Kapolda. Saya lihat ada foto keluarga namanya Jenderal. Foto keluarga yang besar. Sebelum saya ruqyah, mohon ini diturunkan dulu. Saya percuma ruqyah nanti kalau ada hal seperti itu, karena jin itu tempat tinggalnya di situ. Ini kan melambangkan kebersamaan keluarga. Itu foto kudanya gimana Pak? Ini juga hadiah dari luar negeri. Ya terserah mau hadiah dari mana, yang penting karena Anda mengundang saya untuk mengobati suami, otomatis ini adalah harus disingkirkan dulu. Ternyata dia berat. Gini aja Bu. Coba ginikan tangan ibu ke foto itu. Loh. Kok ketarik tangan saya? Di badan ibu ada jin. Di foto itu memang ada jin. Nah itu tarik-tarikan antara setan sama setan. Sekarang tangan ibu di patung kuda. Loh. Kok kuat Ustaz? Nah, jadi tempat tinggalnya jin itu di patung itu. Makanya kalau ada foto yang dipajang di situ tempatnya, ibu buktikan aja nanti. Kalau ada jin badan, langsung ada respon di badannya nanti. Nah ini Nabi itu tidak pernah berbohong. Apalagi ibu-ibu yang hobi main medsos, dipajang, diupload. Ini kasusnya banyak, sehingga media santet yang paling efektif, yang paling viral hari ini adalah metode foto kemudian ditaruh di kuburan. Metode tanah kuburan sama foto ini paling laris sekarang. Ini yang paling banyak sekarang Bu ya. Nah ini setiap kami ruqyah seringkali dialog sama jin, walaupun kalau ruqyah itu sebaiknya hindari dialog. Hindari di dialog yang terlalu panjang. Kalau dialog yang memfitnah ini itu hindari. Karena setan itu memfitnah orang. Kecuali ada beberapa hal yang kita butuhkan. Walaupun boleh, para ulama menjelaskan boleh, tetapi di buku yang saya tulis ini memang nggak boleh, tetapi harus orang-orang yang paham kemana arahnya dialog dengan jin tersebut. Nah, cuma semulia kan menghias-hias tadi otomatis menimbulkan apa Bu? Ria. Menimbulkan ria. Karena ada perasaan itu, nah gampang dimasukin jin. Nah, sampai terjadi di Libya, ada salah seorang imam, beliau ini imam,
karena bacaannya bagus, seolah-olah ingin bacanya ya dipuji oleh teman-temannya. Pada saat dia sujud, lama sekali sujud, kira-kira 10 menit lah sujudnya. Akhirnya di belakang, subhanallah, subhanallah. Nah, dikiranya dia lupa kan gitu. Ternyata setelah dicek, dia lagi kesurupan. Lagi sholat, imam kesurupan. Nah, biasanya karena hatinya ketika imam itu pingin didengar bacaannya bahwa bacaannya bagus. Itu bahaya sekali. Setan tidak melihat amal ibadah kita. Yang melihat hati kita yang kotor. Nah, jin masuk itu bukan semata-mata orang kesurupan, enggak. Justru setan itu masuk orang-orang tertentu yang ustadz pun enggak lupa dari itu. Apalagi ustadznya merasa punya jamaahnya banyak. Jamaahnya banyak merasa bahwa, nah, saya hebat ini dan itu. Nah, itu jinnya udah masuk. Hitungan detik. Dia merasa pingin dipuji, gimana penyampaian saya tadi, bagus atau enggak. Nah, itu sudah masuk jinnya. Nah, kemasukan jin itu tidak semata-mata karena kesurupan, enggak. Ketika menyimpang dari perkara-perkara syariat tadi, ketika dia pingin dipuji, nah, itu langsung masuk dia. Karena pintu utama yang masuk setan itu adalah pintu pingin dipuji. Pingin ya, kata tadi, menghias rumah sehingga ketika datang teman-temannya, nanti dipuji sama teman-temannya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, kata Syekh Muhammad At-Tuwaijiri rahimallahu taala, poin yang keempat adalah terlalu kenyang. Kenyang, perutnya kenyang, Bu. Kekenyangan. Orang yang makan banyak pasti menimbulkan, bukan makan banyak Pak ya, mau sedikit mau banyak tergantung dari porsi kita. Tapi yang kita maksud adalah terlalu kenyang. Kan ada orang yang makan sedikit, kenyang juga kan gitu, kenyang banget. Nah, kalau terlalu kenyang, imbasnya adalah syahwatnya naik. Kalau syahwatnya naik, apa Bu? Sangat melemahkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah, kata Imam Syafi'i, kalau orang itu makan banyak, pasti ngantuk. Kalau sudah ngantuk, banyak tidur. Kalau sudah banyak tidur, efeknya apa? Malas. Nah, disitulah syaitannya masuk. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis ini dalam kitab Silsilah As-Sahihah, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, fa inna aktsaruhum shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling sering kenyang di dunia, dialah orang yang paling lapar di dunia, di akhirat. Orang yang paling lapar di akhirat. Kalau orang kenyang terus, ternyata Nabi mengatakan inilah orang yang paling lapar di akhirat. Nah, ini menunjukkan bahwa buruknya sifat orang yang banyak makan atau kekenyangan. Sampai ada orang saya lihat dengan mata kepala sendiri, makan sampai nambah 3 piring. Setelah makan nggak bisa bangun. Lo kenapa makan begitu? Mumpung. Mumpung karena ini makanannya enak. Nah, ini jangan, nggak boleh mumpung gitu ya. Sama halnya dengan sebagian jamaah kita yang ketika datang ke undangan, nah mumpung kan gitu. Perbaikan gizi macam-macam lah. Makan sambil berdiri pula kan gitu. Ambil ini selesai, ambil ini lagi terus sampai pulang itu, aduh sampai mules, sakit perut gitu. Kalau pingin makan, makanlah secukupnya. Berkaitan dengan kenyang ini memang perkara yang salah satu pintu masuknya setan. Nah, makanya Imam Syafi'i itu beliau tidak makan kecuali dalam kondisi lapar. Kalaupun makan, beliau tidak sampai terlalu kenyang. Kajian Islam.